Baik, selamat pagi semua anak-anak. Aspi Tampu Bolon, selamat datang. Juga para guru pagi ini yang membawa sebagai MC adalah Edric Idrus, kemudian yang pemimpin lagu Kirana Walalangi, lalu yang kesaksian Beatrix Tamariska, dan lagu pujian nanti kita lihat. Silakan Edric. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Edric. Selamat pagi kepada kepala sekolah, guru-guru, dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulaikan acara chapel kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, sebagai lagu pembukaan, kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 77 yang akan dipimpin oleh Kirana Walalangi. Oke. Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segenap karya ciptamu. Bintang dan guru penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Di tengah rimba aku kok kediam sih? Bara kicauan burung merdu ku dengar, di puncak gunung kagumku matnya desiran angin segar. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku renungkan betapa mulia kasih Allah mengutus putranya
ditanggungnya beban dosa manusia, rela mati di salib Golgota. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Dan bila kelak Yesus datang kembali, sangat besarlah sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji, menyatakan agungnya Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih. Baiklah, dua buka dipimpin oleh Memberi. Oke. Internetnya bermasalah. Kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kami naik hadapan Bapa oleh karena besaran-Mu yang sudah berlaku atas kami masing-masing, anak-anak didik, para orang tua. Pagi hari ini kami guru-guru dan juga pembicara kami. Pagi ini kami dapat berkumpul, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu dalam acara chapel pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau membersihkan kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak dalam peribadatan kami. Bapa dalam surga, Engkau mau menyertai acara kami ini dari awal hingga akhirnya. Engkau mau memberikan jaringan yang baik, memberikan roh suci-Mu dari surga kepada kami, anak-anak, guru-guru, para orang tua juga yang mungkin mengikuti, dan juga kepada pembicara kami pagi hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami, biarlah kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Beatrix Tamariska. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Beatrix. Selamat pagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesaksian saya. Sebelumnya, saya bersekolah di BPK Penabur Bintaro. Dan karena diri saya pindah bekerja ke Balikpapan, jadi saya dan keluarga juga ikut pindah. Orang tua saya bergumul mencarikan sekolah untuk saya dan adik saya. Atau memilih saya di Balikpapan banyak sekolah bagus. Mereka ingin kami mendapatkan sekolah yang mengajarkan dekat dengan Tuhan, mendapatkan guru-guru yang perhatian dan mengikuti perkembangan kami. Akhirnya, setelah berdoa pada Tuhan, memilih saya memutuskan kami sekolah di YPAB. Sewaktu di Bintaro, jujur saya sekelas cukup banyak temannya. Jadi, terkadang saya nggak diperhatikan guru. Saya
harus ikut les di luar jam sekolah supaya mengerti pelajaran. Karena memang prestasi kami bukan dilihat dari nilai saja. Waktu masuk di YPAB, saya sangat senang karena wali kelas saya sangat perhatian. Kalau ternyata tidak bisa mengikuti pelajaran, maka Mem akan menghubungi saya dan Mem Didi. Awalnya saya nggak bisa mengikuti pelajaran, tapi sekarang karena masukan dari Mem, saya lebih mengerti pelajaran saya. Dan puji Tuhan, saya nggak les mata pelajaran lagi. Ulangan mid kemarin juga mengajarkan saya untuk selalu serius, karena awalnya saya nggak terlalu peduli nilai. Sekarang Mami Dedi minta saya untuk lebih serius. Orang tua saya tahu saya mampu dan percaya pada saya, sehingga saya janji akan lebih serius belajar lagi. Terima kasih, Ma'am, sudah mengajarkan saya bisa berdoa dan mengerti tiap pelajaran yang diberikan. Bukan sekedar mengetahui jawabannya, tapi mengerti caranya, karena saya selalu ingat kata orang tua saya, kalau prosesnya baik dan benar, maka proses tidak akan mengkhianati hasil. Semoga saya bisa berkembang di sini. Mohon bimbingannya selalu Bapak Ibu Guru. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kepada Beatrix Tamariska yang sudah membawakan kesaksian. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh guru kelas 2, 4, dan 6. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan gembira. Saya ulang ya, nggak keluar gambarnya ya. Iya, keluar tadi. Diulang ya, boleh minta ya waktunya ya. Belum di-share screen kali, Bu? Sudah share screen, nggak kebuka dia. Harusnya dibuka dulu videonya, baru di-share screen. Iya, baiklah. Kalau begini sudahkah? Sudah kelihatankah? Ada gambarnya? Sudah. Oke. Lanjutkan. Sudah. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerja
menyatakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan diri-Nya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggurnya. Terima kasih atas lagu pujiannya yang sangat merdu. Selanjutnya kita akan mendengarkan perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Mem Bene. Oke, selamat pagi. Apakah kedengaran suara Mem? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Ya, kita lagi berperang sama sinyal, jadi bolak-balik putar sana putar sini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dikunjungi oleh seorang alumnus SD YPAB, ya. Dulu Pak Pendeta ini sekolah di SD kita juga, dan salah satu gurunya ya Mem Bene. Kemudian nama Pak Pendeta ini adalah Pak Pendeta Sepi Tampu Bolon. Kalau di Agape kenal ya. Kemudian Pak Pendeta ini lagi bertugas di Manado. Pak Pendeta sudah menikah dan punya dedek bayi 1 orang. Jadi pagi hari ini kita akan ucapkan sama-sama selamat datang kepada Pak Pendeta yang akan membagikan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Ya, boleh sama-sama mengucapkan selamat datang Pak Pendeta. Selamat datang, Pak Selamat Pendeta. datang Pak Pendeta. Selamat datang, Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Terima kasih Pak Pendeta. Waktu berikut ini kami serahkan kepada Pendeta Sepi yang akan membagikan firman Tuhan kepada kita. Terima kasih untuk Ibu Bene yang sudah memperkenalkan dan juga guru-guru kelas 2, kelas 4, kelas 6 yang sudah menyanyikan 1 lagu pujian. Jadi saya juga berterima kasih sudah diundang lagi oleh Ibu Bene untuk membawakan renungan. Selamat pagi semua anak-anak, adik-adik yang dari Balikpapan. Selamat Selamat pagi. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Sehat. Sehat. Itu tadi yang pimpin lagu Kirana anaknya Dr. Endang ya? Iya, itu temannya. Teman sekelas itu, mamanya Kirana teman sekelas saya di SD. Oke, pada pagi ini bilang apa ya? Bilang Uncle aja ya, Uncle aja ya. Uncle akan menyampaikan renungan singkat yang berjudul apa tuh? Judulnya apa? Apa judulnya anak-anak? Aku dan tanggung jawabku ya. Mau izin share screen sebentar. Nah, ini dia.
aku dan tanggung jawabku. Siapa yang tahu berapa lama bumi ini diciptakan? Ada yang tahu berapa lama bumi diciptakan? 3 hari atau 6 hari. 6. Oh, 6 hari. 6 hari. Mantap, puji Tuhan. Nah, setelah 6 hari penciptaan, apa yang terakhir diciptakan? Manusia. Manusia, ya. Manusia. Wah, pinter-pinter semua. Dan binatang lain. Nah, oke, ini dia. Jadi hari pertama Tuhan ciptakan terang, hari kedua Tuhan ciptakan langit dan cakrawala, memisahkan air dengan langit, kemudian hari ketiga memisahkan air dengan darat dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan hewan-hewan di air dan juga hewan-hewan di udara, dan yang hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang-binatang berkaki 4 dan juga manusia. Hari ke-7 apa? Ngapain manusianya? Ngapain Tuhan? Apakah Tuhan menciptakan lagi atau tidak? Wih, pintar-pintar semua ya. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya renungan yang Uncle bawakan ini sudah pernah Uncle bawakan, bukan Uncle sih, ada temannya Uncle yang orang Korea yang sipit-sipit, bawakan 5 tahun lalu, hitung-hitung 5 tahun lalu sudah pernah dibagikan sedikit dari renungan ini ya. Saya Uncle hanya ambil sedikit, karena 5 tahun lalu semua masih kecil-kecil ya. Yang kelas 6 masih kelas 1 SD, yang kelas 4 masih umur 2 tahun, yang kelas 2 mungkin masih kecil sekali. Jadi Uncle hanya ulangi sedikit saja, karena berhubungan dengan tanggung jawab. Ya. Oke. Ya, ini dia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, sekarang kita buka, ada ayat sini. Kalau ada kita boleh dibuka, kalau enggak kita baca saja di sini. Judulnya berbunyi Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ayat ini mengatakan manusia bersembunyi? Ada yang tahu? Kenapa dikatakan ini? Hujan. Nih. Yang enggak pedis. Nih, kenapa bersembunyi? Bersembunyi ini manusia. Ada yang tahu? Karena mereka telanjang. Oh. Telanjang masuk dalam desa. Cuma karena telanjang. Karena mereka tahu mereka telanjang. Oh. Cuma tahu karena mereka telanjang. Kita sudah tahu mereka sudah mengangkat berbuat dosa. Jadi mereka Oh, ya. Buah yang dilarang Tuhan. Oke. Mantap semua. Nah, mereka bersembunyi karena telanjang. Mereka bersembunyi karena sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya mereka itu apa? Artinya apa yang mereka sudah lakukan? Mereka sudah berdosa. Mereka sudah berbuat satu kesalahan, ya kan? Sekarang, kalau adik-adik semua di rumah, misalnya, di rumah sementara bermain tiba-tiba menjatuhkan handphone milik mama. Apakah ada adik-adik yang datang sama mama, terus ketawa-ketawa, mama, handphone mama sudah jatuh. Ini sudah rusak. Apakah begitu? Enggak. Ya. Enggak. Ada nggak yang begitu? Tidak. Enggak. Tidak. Atau, Tidak ada. oh, enggak ada yang begitu kan? Pasti apa? Semua bersembunyi karena takut dimarahin ya. Nah, ini juga sama Adam dan Hawa. Setelah mereka berdosa, mereka bersembunyi karena mereka sudah berkesalahan melanggar perintah Tuhan. Nah, sekarang ayat 9 dan 10
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, ini Tuhan tanya, di manakah engkau manusia? Apakah Tuhan tidak tahu kalau mereka sudah berbuat salah? Tahu mereka. Ya. Tuhan tahu. Nah, kalau misalnya tadi sudah siapa ini ya saya mau sudah misalnya contoh sudah merusak HP handphonenya mama, terus bersembunyi, lalu mama datang, mama lihat handphonenya sudah rusak, kira-kira bagaimana mama? Apa yang mama lakukan? Dia panggil namanya. Dipanggil. Di mana ya? Di mana ya si siapa ini? Kevin, ya kan? Di mana ya si? Di mana Mencari ya? dia. Dicari kan? Di mana ya? Di mana ya? Ya kan? Padahal sebenarnya mama sudah tahu kalau anak-anak bersembunyi. Sama seperti Tuhan juga. Dia sudah tahu kalau ini manusia sedang bersembunyi. Tetapi dia tetap bertanya. Di manakah engkau? Ya, di manakah engkau, anakku? Oke. Nah, sekarang kenapa Tuhan membuat pertanyaan ini? Jawabannya tentu hanya satu, karena mereka sudah Berdosa. berdosa. Oke. Sembunyi. Ini dia, mereka sudah berdosa. Nah, sekarang kenapa? Apa hubungannya dengan dosa? Oke, ini dia. Dosa, kalau dalam bahasa Yunani, hamartia. Nah, coba disebutin semua. Yang hitam aja. Yang hitam aja nih, yang ini. Yang ini, nah. Coba sebutkan. Hamartia, ingat ya, kalau dosa itu apa namanya? Hamartia. Oke, hamartia. Nah, apakah arti kata hamartia? Ya. Apa arti? Nggak tahu. Ah, ini ya, Angka kasih tahu ya. Angka kasih tahu. Nah, ini dia. Tahu ini apa? Panah. Anak panah ya. Siapa yang pernah main panah? Enggak. Nah, ya. Atau siapa yang pernah nonton? Siapa Pernahnya yang pernah nonton film yang tentang jagoan yang suka main panah? Pernah. Nah, Enggak pernah. siapa namanya? Enggak tahu. Enggak pernah. Namanya Robin Hood. Nah, kalau tahu pernah dengar namanya Robin Hood, itu dia jago panah. Nah, jadi begini. Ya. Jadi begini. Panah ini, jadi ada satu ada kompetisi olimpiade di cabang olahraga panahan, ya kan? Panahan ini dimulai dari Yunani, makanya dari bahasa Yunani. Jadi pada waktu peserta dia mau tembak itu panah, ya kan? Dia tembak itu panah, ya kan? Panah akan meluncur, dan kena di sasaran. Nah, gitu kan? Tembak lagi, kena di sasaran. Nah, kalau dia kena di sasaran seperti ini, wasit atau dewan juri akan angkat angka. Misalnya, kalau dia kena pas di tengah, 10. Dia kena di lingkaran warna merah, 9. Mereka angkat angka karena belum ada sistem komputer seperti sekarang. 10. Di merah 9, di biru mungkin 7 atau 6 ya, seperti itu. Itu kalau kena sasaran. Tapi kalau anak panahnya meleset, tidak kena sasaran, maka dewan juri akan berteriak hamartia. Ya. Jadi kalau anak panah kena di sasaran di sini, kalau anak panahnya kena di sasaran, akan diberikan nilai 10, 9, 8 dan seterusnya. Tapi kalau anak panah tidak kena sasaran, maka juri akan berteriak apa? Hamartia. Oke, hamartia. Nah, hamartia. Itu berarti hamartia itu menggunakan arti sesuatu yang tidak pada tempatnya.
Ya. Itulah dosa. Nah, tadi kan sudah Adam dan Hawa harusnya menurut tapi tidak menurut. Jadinya hamar. Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini ada yang mengatakan kekotoran tidak pada tempatnya. Ini ada istilah seperti itu. Siapa di sini yang punya air liur? Yang tidak punya air liur, angkat tangan. Oh, enggak punya air liur? Enggak punya air ludah? Siapa yang tidak punya? Oh, semua punya. Semuanya punya. Semuanya punya, Bella, ya, pinter. Semua punya air liur karena air liur berguna untuk proses pencernaan, untuk melembutkan makanan dalam mulut. Nah, dalam normalnya satu orang manusia dia memproduksi 1,5 liter air liur. Jadi memproduksi kalau ditimbang 1,5 liter air liur. Tapi kalau Uncle bisa sampai 3 liter. Karena kalau tidur suka ngeces. Jadi itu banyak air liurnya kalau ditampung 3 liter, ya kan? Nah, jadi air liur ini berharga sekali, ya kan? Karena diciptakan Tuhan untuk membantu manusia, sangat berharga dan bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan bisa menjadi sumber energi. Kira-kira seperti itu. Kalau jadi seperti ini. Air liurnya, mulutnya begini. Kalau pagi-pagi bangun, kemudian giginya kasih begini. Setelah itu kurang lebih 30 kali. Setelah itu telan air liur. Nah, itu katanya jadi bisa membuat kita bertenaga sepanjang 1 hari, kira-kira begitu. Ya, jadi air liur ini juga adalah sesuatu yang berharga. Semua yang ada dalam tubuh kita itu berharga, benar enggak? Mata itu berharga, hidung berharga, ya kan? Telinga ini air liur pun berharga. Nah sekarang nih, air liur ini berharga. Sekarang, kalau misalnya handphone ini jatuh, nangis nggak? Handphone ini jatuh terus rusak. Dia jatuh dari kantong. Jatuh dari kantong, terus dia terlepas semua. Nangis enggak? Siapa yang nangis? Enggak. Oh, enggak nangis. Kenapa enggak nangis? Oh, nanti dibeliin lagi sama papa ya. Tinggal minta papa beli baru. Karena HP aku sudah rusak. HP aku udah rusak. Oke. Jadi kalau kita biasanya pegang handphone terus jatuh, pasti bagaimana? Aduh, kasihan ini. Aduh, handphone sudah mahal-mahal dibeli, sudah dipakai rusak, ya kan? Betul kan? Ya. Nah sekarang bisa nggak buat begitu? Misalnya ada air liur ludah yang keluar dari mulut, jatuh ke tanah, terus aduh air ludahku, sayang-sayang, sini kasihan kamu ya. Ada begitu? Tidak. Nggak ada yang begitu. Ada. Tapi katanya air liur itu berharga kan? Ya, air liur itu berharga. Tapi kenapa nggak disayang-sayang pada saat dia keluar? Nah, kalau dia sudah keluar dari mulut, kenapa nggak disayang-sayang? Nah, itu namanya apa? Tidak pada tempatnya. Tidak di sasarannya. Apa namanya? Namanya itu apa? Hamartia. Hamartia. Pinter. Itu namanya. Jadi hamartia itu dosa yang adalah hamartia, artinya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang seharusnya dia ada di sini tapi dia di sana. Yang seharusnya ada di sana tapi dia di situ. Dan itu sama dengan dosa. Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk dia menurut, tapi dia tidak menurut, makanya namanya Hamartia. hamartia. Kalau begitu, ya, ini dia. Hamartia artinya dosa, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi, jika adik-adik semua adalah murid-murid, siswa, apa tanggung jawabnya? Belajar. Masuk sekolah kalau sudah boleh masuk sekolah. Kalau waktunya sekolah online seperti ini,
harus belajar. Kalau tidak belajar, kalau waktunya belajar tapi tidak belajar, namanya Hamartia. hamartia. Wih, pinter semua. Kalau adik-adik harusnya, kalau nanti misalnya sudah masuk sekolah, harusnya sudah di sekolah, tapi masih di jam 8 sudah harus masuk kelas, tapi jam 8 masih main game di rumah, namanya Hamartia. hamartia. Misalnya adik-adik disuruh mama papa untuk beli sabun di warung, tapi yang dibeli cuma mainan, namanya Hamartia. namanya hamartia. Artinya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya, yang tidak pada tempatnya. Guru-guru juga, guru-guru pada waktu mengajar, guru-guru pada waktu jam mengajar harusnya mengajar. Kalau guru-guru pada waktu mengajar, jam mengajar cuma main-main atau cuma tidur-tidur, juga namanya Hamartia. hamartia. Iya, itu artinya setiap tanggung jawab yang dipercayakan kita harus lakukan. Namun jika tanggung jawab itu kita lupakan, kita tidak lakukan, namanya Hamartia. hamartia. Oke, mengerti ya? Itu sebabnya Tuhan selalu cari. Tuhan tanya sama kita sekarang, di manakah engkau? Karena Tuhan sudah punya rencana untuk kita masing-masing, dan Tuhan mau kita mengikuti rencana itu. Kalau tidak ikuti, maka kita namanya Hamartia. hamartia. Anak-anak di rumah harus menurut kepada orang tua. Kalau tidak menurut, namanya iya. Saat ini kita semua sedang ibadah di chapel, ibadah di chapel. Kalau kita semua ada di chapel, tapi kita lagi dengar firman Tuhan, tapi pikiran kita cuma ingat-ingat ujian, cuma ingat-ingat mau main game, cuma ingat-ingat pulang, namanya Hamartia. pinter sekali ya. Sudah mengerti? Jadi artinya tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita semua punya tanggung jawab. Uncle punya tanggung jawab. Guru-guru punya tanggung jawab. Murid-murid semua punya tanggung jawab. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, namanya hamartia. Nanti Tuhan akan tanya, di mana engkau? Di mana yang harusnya jam sekolah tapi main-main di luar? Di mana yang harusnya belajar tapi cuma tidur-tidur dan main game? Iya kan? Ada waktunya untuk main game, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bermain, semua ada waktunya. Kalau dilakukan seperti itu, bagus. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau pada waktunya tidak dilakukan tanggung jawab itu, maka kita sudah hamartia, kita sudah berdosa. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak teman-teman semua, adik-adik dan juga guru-guru ya. Adik-adik semua, ini jam belajar. Setelah jam belajar dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh, fokus konsentrasi kepada pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Dan juga bagi guru-guru, fokus untuk mengajar, memberikan yang terbaik kepada anak-anak, supaya tidak hamartia. Ya, supaya tidak pada tempatnya, namun semua sesuai dengan waktu tanggung jawab yang dipercayakan. Ya, jangan pernah takut, karena Tuhan akan selalu menyertai. Ya, Uncle mau putar lagu dulu ya, supaya untuk kita semua, supaya dapat kekuatan untuk jangan pernah tawar hati. Nah, oke, jangan pernah hamartia, itu sebabnya jangan pernah hamartia, lakukan tugas karena Tuhan yang akan selalu melindungi ya. Akan mau putar lagu sebagai penutup dari renungan pagi hari ini. Sudah kelihatan? Sudah. Tuan putih. Suaranya ada? Ada. Ada. Dengaran jelas. Gambarnya bagus? Bagus.
Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, Pandang Tuhan Maha Kuasa, Ia selalu dekat. Jangan tunduk, maju saja. Jangan mundur saat susah. Tuhan melindungimu. Harap saja. Puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hati, bersama kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, berkat engkau terima. Jangan mengalun, maju saja, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja, pada Tuhan. Harap saja, puji Tuhan dalam susah, haraplah pada Tuhan, haraplah pada Tuhan, harap kepada Tuhan. ya, mari kita semua. Amin. Amin. Berharap kepada Tuhan saja ya. Giat lakukan tugas karena Tuhan akan selalu melindungi. Jangan banyak-banyak lagi hamartia. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami agar kami tetap mendengarkan semua perintah-Mu dan melakukan setiap tanggung jawab kami, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai murid, sebagai guru, dan sebagai apapun yang telah Engkau berikan kepada kami, kiranya itu semua dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, penuh kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Tolong ampuni kami jika kami masih sering melupakan tanggung jawab itu dan bahkan lari daripada perintah-Mu. Tolong ubahkan kami dan buatlah kami selalu percaya bahwa dengan giat melakukan tugas kami akan boleh mendapat berkat yang limpah dari Tuhan karena Engkau selalu melindungi kami. Dan tetap berharap kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bersekolah di IAB kelas 2, kelas 4, dan kelas 6. Berikan mereka hikmat untuk terus menjadi anak yang baik, anak yang menurut, yang makin dikasihi oleh Allah dan juga manusia. Juga berkati guru-guru yang membimbing dan mengajar mereka agar
apapun yang mereka lakukan dan ajarkan, mereka dapat menjadi teladan dengan tuntunan Roh Kudus untuk mengajar anak-anak ini, membawa mereka untuk menjadi alat Tuhan di kemudian hari, dan bagaimana mengenalkan kasih Yesus kepada semua orang. Terima kasih Bapa di surga, berikanlah kami kedamaian dan sukacita sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Zepi Tampu Bolon yang sudah membawakan khotbah pada acara chapel pagi ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan akan menjadi berkat untuk buat kita semua. Sebagai lagu tutup, kita akan menyanyikan dari lagu Sion nomor 5 yang akan dipimpin oleh Kirana Walami. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Kau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepas umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Baiklah, doa tutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Zepi Tampu Bolon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan di pagi hari ini. Hamba-Mu boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6, SD YPAB bersama guru-guru mereka, dan mungkin juga ada orang tua mereka. Kiranya ibadah ini akan selalu menjadi kekuatan kami, dan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka akan menjadi berkat dan akan menjadi pelajaran yang indah untuk mereka lakukan dalam apapun yang mereka rencanakan dan yang pelajari hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian dari mereka semua.
mulai dari saat ini sampai hari Maranatha Engkau datang yang kedua kali. Amin. 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 Baiklah, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Martiani. Oke, karena Ibu Martiani lagi berhalangan, sekali lagi selamat datang dan juga tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang ucapan terima kasih dari kami guru-guru dan anak-anak kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 sudah mendapatkan satu siraman rohani yang sangat bagus. Biarlah pelajaran ataupun firman Tuhan yang sudah dibagikan kami bisa mempunyai kuasa untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya kan anak-anak? Nah, Amin. biarlah Tuhan juga memberkati Uncle, katanya tadi jangan pendeta, Uncle Sepi di dalam pekerjaan, memberkati keluarga dan juga buah hati yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Semoga semuanya sehat-sehat. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kami. Salam sehat bagi keluarga di sana. Terima kasih. Amin. Memberkati juga, Mem. Iya, Ibu. Ayo, Terima kasih. kita Tuhan semua berkati. sama-sama bilang ya, terima kasih Uncle Sepi gitu. Terima kasih Uncle Zepi. Terima kasih. Terima kasih Uncle Sepi. Uncle Zepi. Terima Oke. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih Uncle Zepi.